mekanisme dalam pemeriksaan kan kayak gitu. Berarti nggak percaya pada mekanisme hukum kita? Bukan. Mekanisme kepala bapak kau dikecot Roy Suryo, paham kau? Iya, ini penghuni kebun binatang mana lepas nggak diambil-ambil sama pemiliknya. Entah Tahura, entah kebun binatang Surabaya nggak tahu. Iya, kelihatannya aja itu manusia itu. Iya, tapi sama itu seperti binatang. Iya, kenapa saya bilang begitu? Iya, menyesatkan publik. Roy Suryo, udah deket nih. Rizal Padilla, udah siap-siap belum? Rismon, masih kuat mundar-mandir kesana kemari? Puas-puasin sebelum masuk. Nanti kalau masuk kamu udah nggak bisa kemana-mana lagi loh. Aduh, Tifa, udah pamit keluarga belum? Roy Suryo, kenapa dengar nama Panci kok panik? Tuh lihat dulu. Roy Suryo ini kenapa ya? Dengar nama Panci langsung panik terus dia bilang kudet, dobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni si maling Panci ya, yang dirujak neti hingga sengklek gitu. Enggak sengklek lah ya kan, soalnya kan ini orang udah putus urat malunya ya, putus urat malu atas bawah, luar dalam. Bukan hanya pedot halus saja, tetapi sudah pedot parah. Jadi udah nggak mungkin punya rasa malu lagi. Bahkan Bung Agri Fanani teman-teman ya, sampai ikut-ikutan ngerujak ini si maling Panci 2 truk. Maling Panci 2 truk ya kan. Dan yang paling menarik menurut saya adalah parodi Panci Dobol yang diperagakan oleh Mbak Cemplon. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Roy Suryo, udah deket nih. Rizal Padilla, udah siap-siap belum? Rismon, masih kuat mundar-mandir kesana kemari? Puas-puasin sebelum masuk. Nanti kalau masuk kamu udah nggak bisa kemana-mana lagi loh. Aduh, Tifa, udah pamit keluarga belum? Ya tuh setidaknya siap-siap gitu ya. Kiri, maksud lu siap-siap apa? Ya siap-siap aja. Termasuk akunnya, akun X-nya diserahkan ke keluarga atau gimana. Atau suruh mengoperasikan anaknya sebagai admin supaya bisa update terus di X nanti selama di dalam. Nah, itu maksud gue. Sekarang ngomong masih belum pindah alamnya, masih alam kemerdekaan. Update sehari jangan sekali ya, 5 kali 10 kali lah. Nah, lo Panci ya, udah siap-siap lo udah siap-siap enggak? Kemudian si krisis moneter gimana? Udah pamit keluarga belum? Tifu dokter mangkrak. Jangan lupa ya kan,
bawa terong dan timun yang banyak. Karena di dalam lapas itu pasti banyak tanah kosong yang biasanya itu dimanfaatkan oleh warga binaan untuk menanam kebutuhan masak, misalnya kayak tomat gitu kan. Jadi jangan lupa nanti ya, Dokter Mangkrak ya, bawa itu yang namanya terong dan timun yang gede-gede ya. Lanjut. Mungkin harus saya sampaikan sedikit ya. Ini sedikit contekan lah mungkin buat Mas Roy. Lembar pengesahan itu ada. Lembar pengesahan ada. Ada, Oke. harus saya sampaikan. Makanya nanti begini, ini yang saya takutkan Mas, Ya, bahwa ya. ada orang Kita yang kunci ya. mengatakan Ada ya? ada. Oke, berarti UGM memberikan lembar skripsi yang salah kepada Ini kita. kan menyimpulkan lagi. Nah, Oh, ini iya. ini maksud saya. Jadi kalau diskusi seperti ini diteruskan, Sebentar, lembar pengesahan itu Anda lihat deskripsinya Pak Jokowi di dalam buku atau satu lembar sendiri? lembar pengesahan itu ada, Mas. Mas lihat Di dalam skripsinya buku Pak Jokowi kapan? kita tidak Sebentar, mau- Mas Angan. oke. Mas Kami- Yakob, tunggu Mas. Oke. Bentar, Mas. Lihat Kami kapan? tidak mau masuk terlalu dalam ke pokok perkara karena sudah masuk ke penyelidikan. Oke. Itu poin yang penting, Mas. Ya. Mas Jadi jujur, kami jujur, juga tidak mau. jujur kepada Allah Kami Subhanahu wa taala tidak ya. akan masuk ke Lihat pokok skripsinya perkara. kapan? Lihat skripsinya kapan? Kami tidak mau Lihat masuk skripsinya ke pokok kapan ini? perkara. Jujur aja kok susah sih. Iya, ini adalah salah satu paroder yang paling saya minati teman-teman ya. Jadi memang orangnya ya macam kayak gini lah Mbak Cemplon. Ya, ketika memarodikan Mamak Ketum ya, Mamak Ketum Mamak Ketum Partai Kebo gitu ya, itu sangat-sangat mirip sekali. Tapi ya tetap aja ketika memeragakan si Maling Panci ya juga tidak kalah mirip. Ya mudah-mudahan aja nggak ketularan apa namanya ya, gilanya gitu ya. Ya Mbak Cemplon ya, intinya sangat menghibur sekali. Lanjut. Bang si Roy Suryo ini ya, sekarang dia ngatain Bang Sylvester, lihat tuh. Masa dibilang Bang Sylvester, kampusnya udah ditutup kan? Kemarin ngatain Pak Jokowi ijazah, skripsi, sekarang Bang Sylvester pun digas dia kali Roy Suryo. Roy Suryo, kenapa dengar nama Panci kok panik? Tuh lihat tuh. Roy Suryo ini kenapa ya? Dengar nama Panci langsung panik terus dia bilang kudet, dobo. Iya, jadi kemungkinan besar kenapa si Panci ini itu shock gitu ya, atau apa namanya panik begitu ketika mendengarkan kata Panci dan langsung tersulut emosinya. Ini dalam ilmu psikologi masuk kategori bukan fobia, apa trauma. Jadi seseorang yang mengalami trauma gitu ya, jadi mendengarkan nama tertentu atau menyebut ketika orang lain menyebutkan ya kata tertentu itu dia mengalami traumatik gitu. Dan si Panci ini trauma ketika mendengarkan kata Panci. Jadi dia langsung kesetanan ya. Panci lanjut. Mekanisme dalam pemeriksaan kan kayak gitu. Berarti nggak percaya pada mekanisme hukum kita. Bukan. Mekanisme kepala bapak kau dikecot Roy Suryo, paham kau? Iya. Ini penghuni kebun binatang mana lepas nggak diambil sama pemiliknya. Entah Tahura, entah kebun binatang Surabaya nggak tahu. Iya. Kelihatannya aja itu manusia itu. Ya. Tapi sama itu seperti binatang. Iya. Kenapa saya bilang begitu? Iya, menyesatkan. Menyesatkan publik. Kalau ngomong merasa diri dia paling benar, paling pintar sendiri. Sampai hukum yang diterapkan yang ada di negara Republik Indonesia ini dia nggak percaya. Nggak percaya dengan polisi, nggak percaya dengan hakim, nggak percaya dengan jaksa. Siapa yang kau percaya? Setan. Woi, Roy. Iya. Yang herannya saya pihak kepolisian pun lama kali bertindak, bukan ditangkap ya dimuseumkan udah. Iya. Kami nih, saya ya, terutama pengguna media sosial disuguhi dengan hiburan-hiburan muka-muka si Roy Suryo terus. Iya. Muka si Resmond, Dr. Tipa, si Kurnia, muka-muka dajjal semua. Betul enak liatnya. Stasiun TV besok-besok model-model orang seperti ini jangan lagi diundang.
Cari yang lain, kenapa? Narasumber entah apa kek, ya. Mendingan kami dipanggil ke situ ke stasiun TV itu, ya buat rame-ramekan kalian, joget-joget kami itu. Timbang itu manusia-manusia provokator dipanggil buat apa? Iya, itulah. Bingung saya lihat kalian-kalian itu. Udah jelas-jelas itu menyesatkan mereka itu, ya. Kalau disamakan dengan binatang, hampir sama itu mereka itu. Iya, binatang nggak ada otaknya, nggak ada pikirannya. Sama itu sama orang ini, ya. Mana ada akalnya? Nggak dipakai. Ada pun nggak dipakai. Iya, karena hampir sama dengan binatang. Iya, mereka yang suka menyebar fitnah, hoak, sama tak ubah seperti binatang, ya. Iya, suka menyebar fitnah, hoak, itu sama aja seperti binatang. Mending binatang karuannya memang udah dari sononya dari binatang lah. Ini manusia tapi melebihi binatang sifatnya. Talah. Aduh, harapan kami lah sebagai rakyat Indonesia, model-model manusia macam ini ya, pihak yang berwajib lah hukum tegakkan, jangan pandang bulu. Ini manusia ini tangkap. Banyak orang terprovokasi rakyat Indonesia ini dengan mulut-mulut sampah seperti ini. Iya, jijik lihatnya, sungguh jijik, ya. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Ya, untuk rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, jangan mau dipecah belah. Ini manusia akhir zaman semua ini. Merasa sok paling pintar, paling benar sendiri. Isi kepalanya kosong semua. Yang dia pendam, yang ada di benaknya, dari hatinya itu, dendam, benci, karena sakit hati. Jangan memang lapet kalian semua. Ya, itu rombongan Roy Suryo, bukan pemilik TV. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya. Katanya Panci ini adalah penghuni kebun binatang. Loh, jangan salah sangka dulu ya kan. Ini bukan bagian dari penghinaan. Maksudnya netizen barusan bahwa si Panci ini adalah penghuni kebun binatang. Bahwa si Panci ini petugas di kebun binatang gitu loh. Bekerjanya di kebun binatang. Kan disebut sebagai penghuni kebun binatang. Bukan binatangnya. Tetapi yang jelas saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ketika memberikan saran kepada stasiun televisi yang sampai detik ini masih sering ya mengundang Panci dan kawan-kawan sebagai narasumber ya. Ya gini loh, narasumber itu ya kan, itu carilah yang kredibel ya, yang ahli di bidangnya. Lah ini ahli juga enggak ya kan, ahli telematika enggak, ahli apapun enggak ada ahlinya ini si Panci ini. Tapi diundang terus ya kan. Dan ketika menjadi narasumber ya dalam talkshow yang dipandu oleh host yang kurang ngajar itu ya kan. Ya selalu dia menggiring opini ya kan. Dia selalu membuat fitnahan baru. Nah, jadi saya sepakat lah dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Lanjut. Izin, Bang, Abang kan pernah duet nih sama PNS dan lain-lain gitu. Oke. Apa pandangan Abang kira-kira untuk kasus ini, Bang? Roy Suryo, saya ingatkan, jangan mengarah-ngarahkan, ya, termasuk pengacaranya semua, Roy Suryo ya, jangan mengarah-ngarahkan 311, 310. Anda jangan alpa, ya. Ada laporan kami 5 menjadi 1 di Polda Metro, dan ini harus segera diproses karena kami lebih duluan melapor. Ingat itu ya Pak Roy, kita ketemu di pengadilan ya segera. Oke? Nah lo dapat ultimatum. Hai Panci. Kau di ultimatum, jangan menggiring-giring opini terkait pasal, ya kan? Karena kau bukan ahli hukum, udahlah. Kau ini sekarang sudah terdesak, ya kan? Menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, bahkan memfitnah dengan sangat keji. Kau mungkin selama ini beranggapan Pak Jokowi tidak akan pernah melaporkan. Nyatanya Pak Jokowi melaporkan kalian ke Polda Metro Jaya. Kenapa? Karena Pak Jokowi tahu di belakang kalian itu ada, ya kan, ada aktor intelektualnya, ya. Jadi katanya Pak Jokowi, ya hajar aja, ya kan, iya. Dan sekarang kau diultimatum oleh seorang pengacara, ya, pengacara yang sangat keren, ya.
Sebentar lagi kau juga akan mendapatkan kado rompi oranye dari Polda Metro Jaya. Tunggu aja Panci ya. Ya teman-teman ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.